Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 2. Petaka Ilmu Hitam. Bab 5. Pagi ini, awan mendung tampak menggantung di kaki langit. Hal ini membuat suasana pagi menjadi agak temaram. Asi sibuk memasak air di perapian, sedangkan Mak Lontar terlihat sedang memotong-motong beberapa ubi dan sayur. "Nek, airnya sudah mendidih," ujar Asi. "Kau pindahkan ke dalam kendi yang itu," perintah Mak Lontar seraya menunjuk. Asi mengangguk dan segera melaksanakan yang diperintahkan. Setelah selesai, gadis kecil ini menuangkan air dari kendi pada sebuah gelas bambu, sedikit mengaduk-aduk, lalu membawa gelas itu menuju Satria. "Kak, ini wedang jahe untukmu." Satria yang tengah memperbaiki atap melongok ke bawah. "Baik, terima kasih. Kau letakkan saja di sana, aku sebentar lagi selesai." "Kalau terlalu lama, nanti tidak hangat lagi, Kak." Asi berdiri seakan mengamati pekerjaan Satria. Satria melemparkan beberapa daun kelapa kering dari atas. Sebagian daun mengenai kepala Asi, membuat gadis kecil ini agak melotot. "Lihat dirimu, lagakmu seperti seorang nona besar. Suka mengatur-atur," ujar Satria mencibir. "Sebentar lagi aku turun. Aku khawatir kalau hujan, kita akan kebasahan lagi jika atap ini tak selesai," sambung sang pemuda. Setelah pembakaran setengah dupa, pekerjaan Satria selesai. Sang pemuda melompat turun dari atap dengan enteng dan mendarat dengan mantap. Asi memperhatikan perbuatan Satria barusan dengan tatapan penuh arti. "Kenapa?" tanya Satria seraya menyeruput wedang jahenya. Setelah meminumnya, kening Satria mengernyit. "Aku sudah menghangatkannya," ujar Asi seakan mengerti. Satria tertawa, "Hahaha. Bagus, kau memang pengertian." Satria menyeruput lagi lalu bertanya, "Jadi, ada apa?" Asi terdiam sesaat. Ia terlihat seperti sedang memikirkan bagaimana cara mengatakannya. Karena tak menemukan cara terbaik, Asi memutuskan untuk tak berputar-putar. "Kak, ajari aku bela diri. Aku ingin jadi kuat dan hebat sepertimu." Satria yang tengah minum hampir tersedak. "Busyet, apa aku tidak salah dengar?" Asi cemberut, "Kenapa? Kakak tidak mau mengajari, mau menyimpan kemampuan untuk diri sendiri?" Satria menggelengkan kepala, "Bukan begitu. Bakatmu dari sekarang saja sudah begini. Suka mengatur-atur dan keras kepala. Kalau kau menjadi ahli, aku kasihan pada nasib suamimu. Kau pasti akan selalu menindasnya, kan?" Asi mengepalkan tinjunya, "Aku akan meledakkannya kalau dia macam-macam denganku." Melihat itu, Satria mencibir, "Lihat. Belum apa-apa sudah mau meledakkan orang." Asi buru-buru menjawab, "Tapi kalau dia baik, aku akan bersikap lembut padanya." Kini Asi tampak malu-malu. Satria tertawa, "Baiklah. Mungkin aku bisa mengajarimu beberapa hal." Asi tersenyum lebar, gadis kecil ini menjurah hormat lalu berkata, "Terima kasih, kakak guru." Mendengar panggilan baru untuknya, Satria mencibir, "Apa ini? Kakak guru? Kalau aku kakak gurumu, berarti aku pamanmu. Panggil seperti biasa saja." "Baik," ujar Asi patuh. "Kapan kita akan mulai latihan?" tanya gadis kecil itu tak sabar. "Latihannya nanti. Sekarang isi perut dulu. Kalau perutmu lapar, bagaimana mau jadi orang sakti?" kata Mak Lontar yang datang seraya membawa nampan. Di atasnya terdapat beberapa mangkok gerabah berisi sayur dan nasi. "Nenek benar. Ayo kita makan dulu," ajak Satria pada murid kecilnya ini. Mereka bertiga pun makan bersama. Walaupun hanya pakis dan ubi, makan bersama sungguh menyenangkan, celetuk Asi riang. Nanti siang,
Aku akan menangkap burung atau ayam hutan. Bagaimana? Tawar Satria seraya tersenyum. Baik, pasti lezat, jawab gadis kecil itu senang. Sementara itu, di Bukit Tenggara Dusun Suka Asri, sebuah rumah yang besar berdiri megah. Di sekelilingnya terpasang pagar dari bata setinggi pundak orang dewasa. Di bagian depan, terdapat sebuah pendopo kayu yang cukup lebar. Melihat dari ornamen yang ada, pendopo ini didominasi perkakas dari kayu jati. Seorang lelaki berusia 40-an sedang duduk di atas sebuah kursi bambu. Matanya menatap ke kediaman di hadapannya dengan gelisah. Beberapa jajanan pasar dan minuman yang tersuguh di meja sama sekali belum disentuhnya. Setelah beberapa lama, alis laki-laki ini terangkat. Ia melihat ada seorang pelayan tergesa-gesa keluar dari kediaman dan menghampirinya. "Bagaimana?" tanya laki-laki ini tak sabar setelah pelayan itu sampai. "Selamat Juragan Surya, Doro Ajeng sudah dipastikan hamil," jawab pelayan itu seraya membungkuk. "Benarkah?" Wajah Juragan Surya terlihat sumringah. Senyuman lebar menghiasi bibirnya. "Benar, Juragan. Tadi Mbah Sapyar sudah memastikannya." Juragan Surya diminta masuk. "Baik, aku segera ke sana," ujar Juragan Surya yang langsung pergi dengan langkah lebar. Tak perlu lama, Juragan Surya telah masuk dan diarahkan ke ruang praktek Mbah Sapyar. Saat sampai di sana, kening Juragan Surya agak mengernyit. Aroma kemenyan tercium kuat. Dia hampir saja terbatuk. Di ruang praktek ini, terdapat puluhan orang. Keadaan mereka berbeda-beda. Ada yang sedang menangis, ada yang tampak tertawa-tawa, ada yang sedang duduk, ada pula yang berbaring. Juragan Surya menarik napas berat. Ia mengedarkan pandangan dan menemukan istrinya yang ditemani seorang pelayan wanita tengah duduk di hadapan pemilik rumah. "Bah," sapa Juragan Surya saat dia duduk di samping istrinya. Mbah Sapyar mengangguk, sepertinya Juragan Surya telah melaksanakan saran saya dengan baik. Juragan Surya dengan senyum lebar menjawab, "Tentu saja, Mbah. Seperti yang disarankan, istri saya rutin meminum ramuan obat dari Mbah Sapyar. Kemudian setiap Selasa Pahing saya berikan air kelapa muda serta telur ayam cemani." Mbah Sapyar mengangguk puas. "Bagus. Setelah ini adalah saat yang paling menentukan. Jika Batara Bumi memberkati, satu purnama ini akan berjalan lancar. Tapi, jika ada masalah, Juragan Surya harus segera ke sini agar cepat ditangani. Jangan sampai ada kesalahan tangan." Juragan Surya menjawab, "Baik, Mbah. Semoga Batara Bumi memberkati." Sang Juragan terdiam sejenak. Setelah agak ragu-ragu, ia kembali berkata, "Anu Mbah, untuk langkah selanjutnya apakah seperti biasa?" "Iya," jawab Mbah Sapyar cepat. "Tetap berikan ramuanku seperti biasa. Tapi ingat pantangannya, tiap Sabtu Legi, jangan biarkan istrimu makan apa-apa selain nasi dan air putih. Adapun untuk biayanya, Juragan Surya tinggal masukkan saja ke kotak depan. Saya tidak ingin mematok tarif berapapun." Juragan Surya mengangguk-angguk, "Siap, Mbah. Kalau begitu, kami permisi dulu." "Silahkan," ujar Mbah Sapyar cepat. Juragan Surya dan istrinya pun segera meninggalkan ruang praktek Mbah Sapyar. Sebuah kereta kuda telah siap di halaman depan. "Sudah siap semua Mang Sarip?" tanya Juragan Surya. "Sudah, Juragan. Kita sudah bisa berangkat," jawab Mang Sarip. "Bagus," puji Juragan Surya. Sang Juragan membimbing istrinya untuk naik ke kereta kuda. Setelah itu, ia menoleh pada pelayan wanitanya, "Minah, kamu ikut aku sebentar." "Baik, Juragan." Pelayan wanita itu mengikuti Juragan Surya menuju pojok halaman. Setelah memastikan bahwa di sana tidak ada orang lain, Juragan Surya berkata dengan suara pelan, "Tadi apa yang dilakukan Mbah Sapyar pada istriku?"
Minah menjawab, tadi Simbah hanya memeriksa nadin Doro Ajeng saja juragan. Tidak lebih dari itu, sisanya hanya nasihat. Betul cuma itu? Tanya Juragan Surya dengan mata penuh selidik. Betul juragan, saya mana berani berkata bohong, jawab Minah meyakinkan. Juragan Surya menarik napas lega. Baguslah kalau cuma itu, kamu tetap awasi ya. Siap? Juragan, jawab pelayan wanita ini. Juragan, saya izin mau bertanya. Katakan, ujar Juragan Surya mempersilahkan. Minah tampak agak gugup, juragan sejak awal selalu menyuruh saya untuk memperhatikan perbuatan Simbah kepada Ndoro Ajeng. Itu pasti karena juragan sangat sayang pada Ndoro Ajeng dan juragan khawatir Simbah memanfaatkan situasi, kan? Kalau begitu, kenapa juragan datang ke sini? Perasaan saya ndak enak juragan. Juragan Surya menatap pelayan muda ini, kamu sejak kapan menjadi begitu pintar? Memang benar, aku sebetulnya tak sepenuhnya percaya pada Mbah Sapyar. Tidak hanya dia, tapi juga semua dukun. Kebanyakan hanya tukang tipu dan memanfaatkan situasi saja. Juragan Surya menghentikan ucapannya sesaat. Tapi, seperti yang kamu bilang, aku sangat sayang kepada istriku. Kami sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan. Aku sering mendapatinya menangis diam-diam. Sebagai lelaki, aku merasa telah mengecewakan wanitaku sendiri. Jadi, begitu ku dengar di sini ada orang pintar, aku hanya coba-coba saja. Jika masih wajar, buatku tak masalah. Tapi jika melampaui batas, tentu aku tak akan berpangku tangan. Kata Juragan Surya menjelaskan. Minah mengangguk-angguk. Dia sudah 3 tahun bekerja di kediaman Juragan Surya. Dalam pandangan Minah, Juragan Surya dan keluarganya adalah orang-orang yang baik. Namun, karena sudah menikah sekian lama tapi belum dikaruniai momongan, keluarga ini sering menjadi bahan gunjingan orang. Ndoro Ajeng sudah beberapa kali mempersilahkan Juragan Surya untuk menikah lagi, atau mengambil seorang gundik. Tapi Juragan Surya menolak. Kalau belum rezeki, mau 100 kali menikah pun tetap tak dapat apa-apa. Itu yang sering dilontarkan Juragan Surya untuk membungkam kritik dan saran yang ditujukan padanya atau pada istrinya. Minah, ini untukmu, Juragan Surya mengeluarkan beberapa keping uang emas. Jangan juragan, pelayan muda itu menolak dan mengibas-ngibaskan tangan. Namun, Juragan Surya memasukkan keping emas itu ke dalam genggaman tangan Minah. Terima saja, jangan menolak rejeki. Tapi ingat, istriku jangan sampai tahu apa yang kita bicarakan. Ujar Juragan Surya seraya berlalu. Minah menatap tak berdaya kepingan emas yang ada di tangannya. Ya sudah, rejeki. Minah pun memasukkan kepingan tersebut ke balik bajunya dan menyusul sang juragan untuk kembali ke kereta kuda. Ada apa sih mas? Kok lama betul? Tanya Ndoro Ajeng pada Juragan Surya saat pria itu sudah masuk kereta. Biasalah di Ajeng, tadi saya menanyakan beberapa hal terkait yang dipesankan oleh Mbah Sapyar. Soalnya saya tidak ikut menemani saat di Ajeng diperiksa. Saya tidak mau ada nasihat yang terlewatkan. Jawab Juragan Surya seraya tersenyum. Mas, aku senang sekali. Akhirnya aku akan menjadi seorang ibu. Kamu akan punya keturunan. Aku tidak lagi merasa sebagai istri yang gagal, ujar Ndoro Ajeng seraya menyandar di bahu suaminya. Juragan Surya menarik napas, kamu ini. Masa karena belum punya anak berarti jadi istri yang gagal? Itu pemikiran yang tidak benar. Yang menilai istri gagal atau tidak ia suaminya. Dan aku puas dengan di Ajeng. Sama sekali tak kepikiran bahwa kamu itu istri yang gagal atau semacamnya. Ndoro Ajeng menggenggam tangan suaminya. Terima kasih mas. Karena sudah sabar menemaniku selama ini. Juragan Surya tak menjawab. Ia hanya mengangguk dan menatap istrinya dengan penuh kelembutan.
Keduanya terus berbincang-bincang. Sedangkan kereta kuda itu telah menuruni bukit dan meninggalkan dusun Suka Asri, bergerak lurus ke arah barat. Pada waktu yang sama, di wilayah lain, tepatnya di Lembah Harimau, Barawa terlihat tengah bersemedi di aula utama. Di kanannya terdapat tungku pembakaran kemenyan. Sedangkan di kirinya terdapat meja kecil terbuat dari bambu. Barawa menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan perlahan. Ia telah melakukan hal ini sejak matahari terbit. Setelah beberapa saat, Barawa merasakan dadanya agak sakit. Ia meludah ke sebuah wadah kecil. "Guru, apakah masih merah?" tanya Wulan Ayu yang datang dengan membawa minuman. "Ludahku sudah tak semerah sebelumnya. Beruntung kau merawatku dengan telaten," jawab Barawa sambil tersenyum getir. "Itu bukan karena aku semata, tapi karena pil obat dari pendekar muda itu," jawab Wulan Ayu seraya menyerahkan gelas bambu dan sebutir pil berwarna hijau pekat. Barawa mendesah. Ia mengambil pil itu, menjepitnya dengan ibu jari dan telunjuk, lalu geleng-geleng kepala. "Pil sekecil ini, siapa sangka manfaatnya begitu besar," kata pemuda itu. "Pil ini terbuat dari lumut Teluk Laut Barat, kan?" Wulan Ayu mengangguk. "Iya," katanya, "ada campuran kerang dan lumut. Tapi kita tidak tahu persis apa bahannya. Jadi kita tak bisa membuatnya." "Berapa lagi yang tersisa?" tanya Barawa seraya menelan pil itu. Wulan Ayu menjawab dengan ekspresi suram, "Tinggal 10 butir. Hanya untuk 10 hari." Setelah menelan pil obat, Barawa terlihat memejamkan mata. Ia kembali mengatur napas. Rasa sakit di dadanya semakin berkurang. Sang ketua Lembah Harimau ini membuka mata. "Wulan, kau sudah cukup lama mengikutiku. Aku juga sudah membubarkan Lembah Harimau. Kawan-kawan kita sudah pergi dan mengambil jalan masing-masing. Apa kau tak ingin mengikuti jejak mereka?" tanya Barawa dengan suara pelan. Wulan Ayu merapikan peralatan gurunya. "Guru, aku sudah tak punya siapa-siapa. Sejak orang tuaku dibunuh dan aku hampir dilecehkan, kehidupan masa laluku sudah berakhir. Jika guru tak datang saat itu, pastilah leherku sudah terkoyak pedang para bandit itu." Barawa mendesah, "Sebetulnya, beberapa tahun ini, aku merasa bersalah padamu." Kening Wulan Ayu mengernyit. Kenapa guru berkata begitu? Barawa menarik napas panjang. "Sebetulnya aku tak betul-betul menolongmu saat itu. Motifku adalah untuk membasmi penyusup yang seenaknya mencari makan di wilayah kekuasaanku tanpa izin. Aku juga membawamu karena wajahmu cantik. Meski ada sedikit bekas luka, kupikir, jika sudah kuobati, aku bisa menjualmu dengan harga yang lumayan." Suara Barawa syarat dengan nada penyesalan. Pria berbadan besar ini tak berani memandang wajah muridnya. Wulan Ayu tersenyum getir. "Guru, apapun alasanmu. Tapi aku selamat karena kedatanganmu. Kau juga mengangkatku menjadi murid dan tak jadi menjualku, kan?" Barawa tersenyum getir. Ia meminta bantuan Wulan Ayu untuk berdiri. Sambil agak meringis, mantan ketua Lembah Harimau ini membuka pintu aula. Mata Barawa agak menyipit saat sinar matahari pagi merambah masuk. "Guru, aku pagi ini ingin minta izin padamu." "Ada apa?" tanya Barawa tanpa menoleh. Wulan Ayu menjawab, "Ku dengar, di sebuah dusun, kira-kira 4 hari perjalanan dari sini ada orang pintar yang sangat ahli. Kabarnya, dia bisa mengobati segala macam penyakit." Barawa menoleh. "Orang pintar? Kebanyakan hanya penipu. Kau jangan buang-buang waktu." Wulan Ayu menarik napas. "Guru, kalau tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Obat guru hanya cukup untuk 10 hari. Menurutku ini layak untuk dicoba." Barawa menatap wajah muridnya ini. Ia melihat ketegasan pada mata sang gadis. Barawa akhirnya mengangguk. "Baiklah,
Tapi kau harus berhati-hati. Wulan Ayu tersenyum senang, baik, Guru. Aku akan bersiap-siap. Untuk sementara, aku sudah meminta pada Mbok Ijah untuk menggantikanku merawat Guru. Barawa menganggukkan kepala. Saat melihat sang murid sudah hendak pergi, Barawa tiba-tiba memanggil. Wulan, tunggu sebentar. Baik, apa Guru masih ada perintah? Pergilah ke kamarku, ambil sebuah kotak panjang yang kusimpan di lemari pakaian. Letaknya ada di baris pertama. Bawa kotak itu ke sini. Ayo, lekaslah. Siap, Guru. Wulan Ayu segera berlari. Ia meninggalkan aula, menuju sebuah rumah yang ada di seberang. Beberapa saat kemudian, ia telah kembali seraya menenteng sebuah kotak kayu yang cukup panjang. Sesampainya di aula, ia hendak menyerahkan kotak itu pada Barawa. Namun, sang guru malah mengisyaratkan agar ia tetap memegang kotak itu dan duduk. Bukalah, perintah Barawa. Wulan Ayu membuka kotak itu dan dia terkejut melihat isinya. Guru, ini adalah... Barawa mengangguk. Bersambung.